tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Itulah kalimatnya yang paling beratnya. Dirasakan oleh para sahabat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di salah satu di antara tempat yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid nabinya, yaitu masjid yang kita disunahkan dan disyariatkan untuk mengunjungi meskipun harus berbiaya besar. La tushaddur rihal illa li thalathati masajid. Tidak dibenarkan kita untuk mengikat satu perjalanan panjang kecuali untuk ke 3 masjid. Salah satunya adalah Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hadir di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah untuk menziarahinya. Sebagaimana umumnya kita menziarahi kubur setiap para kaum muslimin dan muslimatnya, terkhusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengucapkan salam dan kita mendoakan. Jadi mendoakan kepada beliau sebagai bentuk rasa syukur kita atas pengorbanan, perjuangan, kemudian juga seluruh mujahadah Nabi kepada kita bersama. Karena wasilah Nabi SAW kita mendapatkan hidayah. Kita yang berada di timur, ya, ujung timur daripada bumi ini, ribuan kilometer harus kita tempuh, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah kita berjumpa dengan Nabi, tapi Allah karuniakan kita hidayah. Banyak yang tidak mendapatkan hidayah ini. Tentu bentuk syukur kita salah satunya adalah kita menziarahi beliau, kita mengucapkan salam dan sholawat. Meskipun Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam kita dimanapun, apakah di tempat seperti ini lebih-lebih maupun ketika kita di tanah air kita, insya Allah salam kita disampaikan kepada Nabi SAW, dan itu ditegaskan oleh Nabi. Tidak ada satupun salam kalian kecuali akan diperlihatkan kepadaku. Maka Nabi pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau akan disampaikan salam-salam umatmu kepadamu sedang engkau telah menjadi tanah? Apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan jasad para anbiya untuk dimakan oleh tanah. Maka kita yakin, hakul yakin, bahwasanya jasad Nabi masih utuh seperti sedia kala. 3 hari beliau SAW ketika wafat pada hari Senin, hari Rabu, malam Rabu beliau baru dimakamkan. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyaksikan langsung bahwa semakin hari semakin bertambah wangi, semakin hari semakin bertambah harum jasad Nabi SAW. Kalau besok kita akan mengunjungi syuhada Uhud, ya, 60.960 ya. Mereka pernah kemudian dibongkar karena ada banjir, lalu jasadnya masih utuh tahun 1960. Bagaimana Imamul Anbiya wa Ashrafil Mursalin, imamnya para nabi dan seutama-utamanya para utusan. Maka beliau insya Allah adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah ya beliau dimakamkan, tepatnya adalah di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika menjelang wafat 4 hari ya sebelum wafat, beliau minta izin kepada para istrinya untuk beliau berada di kamar Siti Aisyah. Sebenarnya isyaratnya sudah cukup lama ya, dimulai dari semenjak bulan Ramadan tahun di mana Nabi SAW wafat, beliau sudah memberikan isyarat. Pertama isyaratnya bahwa beliau iktikaf sampai 20 hari. Nggak biasanya beliau iktikaf 10 hari. Biasanya 10 hari terakhir. Tapi untuk tahun di mana diwafatkan beliau 20 hari beliau iktikaf. Dan ini sudah terasa. Menyampaikan bahwasanya tahun ini aku ditasmih ya, atau dikoreksi bacaanku 2 kali. Biasanya hanya sekali oleh malaikat Jibril. Tapi tahun ini 2 kali. Maka tidaklah kecuali aku sudah dekat ajalku. Itu isyarat di bulan Ramadan. Kemudian pas musim haji
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, beliau berangkat haji, Dzulhijjah, beliau berangkat haji, semakin banyak isyarat-isyarat. Beliau SAW beberapa kali dan diulang sampai 3-4 kali. Pada waktu haji wada, beliau menyampaikan, aku telah menyampaikan kepada kalian karena aku khawatir tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Itulah kalimat yang paling beratnya. Dirasakan oleh para sahabat ketika berkali-kali Nabi mengatakan, fa inni la alqakum ba'da amihad, sesungguhnya aku tidak akan bertemu lagi pada tahun ini sebagaimana di tempat ini, kemudian ini. Fahal balagtu, bukankah aku telah sampaikan kepada. Jadi Nabi sudah memberikan isyarat pada waktu itu. Di Haji Wada, beliau berulang kali menyampaikan, tahun ini aku tidak akan, tahun depan boleh jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian. Kemudian ketika beliau antara kota Madinah, namanya wilayah Khum, antara Mekah ke Madinah ya, ketika kepulangan ke kota Madinah, maka beliau mampir di satu tempat. Kembali beliau kemudian berwasiat kembali kepada para sahabat, aku wasiatkan kepada kalian kaum muhajirin, aku wasiatkan kepada kalian kaum ansor, agar kalian senantiasa bersaudara, agar jangan ada di antara kalian perselisihan. Terus isyarat-isyarat itu dikenang oleh para sahabat-sahabat yang mulia, hingga ketika di bulan Safar, jadi bulan Safar, maka Nabi mulai jatuh sakit. Nabi SAW jatuh sakit 5 atau 4 hari sebelum beliau meninggal. Beliau minta izin untuk di kamar Siti Aisyah radhiyallahu taala anha karena semakin beratnya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sampai 5 ember karena begitu panasnya badan Nabi SAW. Sampai kemudian Ibnu Abbas ya masuk di kamar Nabi SAW yang sekarang menjadi kubur Nabi SAW. Jadi sambil minta izin, ya Rasulullah, seakan engkau mendapatkan rasa sakit 2 kali lipat dari orang biasa. Benar wahai Ibnu Abbas, sungguh aku diuji oleh Allah 2 kali lipat rasa sakit daripada kalian. Panasnya lebih daripada kalian, sampai 4 ember untuk membasahi badan Nabi yang pada waktu itu puncak-puncaknya panas. Jadi 3 hari beliau kemudian sebelum wafat, Bapak Ibu sekalian, beliau sudah memberikan pesan-pesan, banyak pesan. Di antaranya adalah pesan untuk Nabi SAW mengganti-gantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam sholat. Kemudian juga pesan Nabi SAW kepada kita, terutama beliau khawatir, ini yang sampaikan juga oleh Ummu Salamah ya, kalau khawatir kubur Nabi menjadi aid, la taj'alu qabri aidan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai aid, yaitu hari raya, karena khawatir beliau nanti dikultuskan sebagaimana nabi-nabi sebelumnya pernah dikultuskan. Karena beliau tak lebih adalah hamba biasa, maka beliau juga mengingatkan kepada kita, karena Rasulullah SAW juga mengingatkan, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebab apa? Tidaklah nabi dan utusan ketika mereka meninggal kemudian dibuat gambar lalu disembah-sembah, maka beliau itu khawatir kalau kuburan Nabi SAW menjadi aid yang dirayakan, yang diritualkan. Maka beliau ingatkan itu 3-4 hari sebelum beliau wafat, ini agar kita bahwasanya kuburan sebagaimana pada umumnya, dan beliau tidak ada yang ingin diistimewakan. Jadi hingga pada 1 hari menjelang beliau wafat, Bapak Ibu sekalian, beliau merasa enak, beliau merasa nyaman, dan akhirnya beliau dipapah oleh yaitu Al-Abbas, yaitu satu sisi Al-Abbas dan sahabat Ali bin Abi Thalib, dipapah ke masjid. Dan itu yang terakhir kalinya Nabi bertemu dengan para sahabat, yaitu pada waktu sholat subuh, karena beliau duhanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beliau memberikan pesan ya kepada seluruh para sahabat yang hadir pada waktu itu, yang membuat air mata seluruhnya. Dan Nabi SAW kemudian beliau kembali ke kamar dan tidak kembali selama-lamanya. Dan detik-detik terakhir di atas pangkuan
Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan sebuah kehormatan bagi Aisyah di atas pangkuannya. Akhir-akhir dari pesan-pesan Nabi disampaikan kepada kita. Di antaranya berberdasarkan usikum, aku wasiatkan, istausu bin nisa'i khaira wa ma malakat aimanukum. Jadi istausu ummati as-shalah wastausu bin nisa'i khaira. Jadi dua pesan Nabi yang dipesankan kepada kita sampai suara Nabi tidak terdengar. Yaitu pertama, agar kita menjaga sholat. Yang kedua, berbuat baik kepada keluarga. Sholat sebagai simbol hubungan kepada Allah. Itulah wasiat Nabi tercinta kita. Sampai detik terakhir, mengingatkan kita hanya terkait dengan sholat. Karena sholat inilah yang nantinya akan menjadi nilai utama kita. Maka jangan disia-siakan. Siapapun yang menyia-nyiakan sholat, Allah akan sia-siakan hidupnya. Tapi kalau kita muliakan sholat, insya Allah akan muliakan kita. Yang kedua adalah keluarga. Karena ini adalah simbol hubungan antar sesama. Akhlak seseorang ini nilai standarnya adalah akhlak kepada keluarganya. Kalau dengan keluarga baik, insya Allah dengan yang lain baik. Artinya Bapak Ibu sekalian, hubungan kita dengan keluarga adalah yang paling utama dan yang mesti harus kita jaga. Maka Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang terbaik kepada keluarganya dan aku yang terbaik kepada keluargaku. Dan itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa akhir hayatnya. Ketika beliau setelah wafat, maka para sahabat bergoncang ya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh para sahabat Anas ya, kota Madinah ini bercahaya ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari gelap itu adalah ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kota Madinah seperti diselimuti oleh awan mendung hitam kelam penuh dengan kesedihan. Bahkan beberapa sahabat karena begitu cintanya kepada Nabi tidak bisa menerima kenyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Karenanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah mari kita senantiasa sebagai umatnya untuk terus ya berselawat kepada beliau. Dan selawat kita ini salah satu tanda cinta kita, dan kita yakin selawat kita disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita berselawat, semakin dikenal oleh Nabi, dan Nabi menjanjikan ana faratukum bil haudi. Jadi janji kita dengan Nabi Sallam, jadi janjiku kepada kalian nanti kita berjumpa di haudnya, yaitu telaganya. Namanya telaga Al-Kautsar yang disebutkan oleh Nabi luasnya seluas mata memandang, banyaknya gelas sebanyak bintang di langit. Siapapun yang meneguk air maka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Dan ini nanti janji Nabi kepada kita yang Nabi janjikan, perjanjianku dengan kalian wahai umatku, nanti kita bertemu di telaganya. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita. Amin. Allah muliakan kita semua. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah Bapak Ibu kita lanjutkan ke pagi insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.